Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, waspada penipuan bermodus paket sembako murah. Di Depok, Jawa Barat, pelaku mengiming-imingi warga paket sembako Rp300.000 hanya dijual Rp100.000. Akibat penipuan, lebih dari 100 warga mengalami kerugian belasan juta rupiah. Sejumlah warga menggeruduk rumah terduga pelaku yang menjual paket sembako murah dengan menawarkan dari pintu ke pintu di lingkungan RT 02 RW 04 Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Terduga pelaku melancarkan aksinya dengan iming-iming setoran uang senilai Rp100.000 dan akan mendapatkan paket sembako senilai Rp300.000. Korban yang tertarik kemudian diminta melakukan pembayaran terlebih dahulu. Seperti salah satu korban mentransfer uang Rp2.100.000 untuk pembelian 21 paket sembako dengan iming-iming 5 paket tambahan. Namun hingga kini puluhan paket sembako tersebut belum pernah diterimanya. Pengurus lingkungan setempat bersama dengan pihak kepolisian langsung berupaya menangkap seorang ibu rumah tangga berusia 43 tahun yang diduga pelaku penipuan tersebut dari amukan para korban. Kerugian para korban pun bervariatif, mulai dari Rp100.000 hingga jutaan rupiah yang ditotal mencapai Rp40 juta. Beras 5 kilo, minyak telur 2 kilo, minyak 2 liter, Indomie 20 bungkus, sama gula, ada gitu ya, sembako ya. Kalau di total itu jumlahnya itu sekitar 300 ribuan. Nah, tapi si ibu ini menjual itu dengan harga 100.000, kan harusnya logisnya itu kan udah nggak masuk akal dari awal tuh, 100.000 kok dapatnya sekian banyak. Seharusnya dari ibu yang korban juga harusnya melaporkan ini ada indikasi penipuan atau enggak. Jadi saya juga awalnya nggak tahu. Ketika sudah ramai, terjadilah si ibu ini, korban ini merasa tertipu karena sudah mengeluarkan uang yang begitu banyak gitu kan dari jumlah orang yang direkrutnya. Tapi si ibu yang pelaku ini tidak mengeluarkan uangnya atau tidak mengeluarkan sembakonya juga, tidak mendatangkan sembakonya. Menurut informasi, terduga pelaku sempat menjalani proses hukum dengan kasus yang sama. Terduga pelaku bersama sejumlah saksi telah berada di pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kini kasusnya tengah ditangani pihak kepolisian dari Polsek Cimanggis. Pemirsa, polisi mengungkap peredaran uang palsu menyasar pedagang bakso di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku mendapatkan uang palsu melalui media sosial, sengaja memanfaatkan bulan Ramadan untuk melancarkan aksi kejahatan. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Polisi menangkap seorang pemuda di sebuah lapak bakso di Seruat, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Ia diduga membeli bakso menggunakan uang palsu. Saat penggeledahan, polisi juga menemukan uang palsu senilai ratusan ribu rupiah dari dalam dompet pelaku. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku mengedarkan uang palsu karena kebutuhan ekonomi. Ia mengedarkan uang itu ke sejumlah pedagang di Tangerang Selatan. Hingga kini polisi masih mengejar pencetak uang palsu yang identitasnya sudah diketahui. Mengingat kondisi uang lembaran 50 tersebut itu luntur kena air. Korban, dalam hal ini pedagang bakso itu tersebut curiga. Kemudian melakukan pengajaran. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat 15 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Dudung Purnomo News melaporkan. Pembangunan belum sepenuhnya merata di Indonesia. Warga di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai melewati jembatan gantung yang rusak. Jembatan akhirnya diperbaiki setelah setahun rusak. Selama setahun terakhir, warga di 3 desa di Kabupaten Sika, NTT harus bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lain akibat jembatan rusak. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah pun terpaksa menyeberang dengan penuh was-was untuk bisa bersekolah. Jembatan gantung Ledago Barita GT yang menjadi penghubung antara desa Korowuwu, desa Nangablo, dan desa Dobo ini rusak akibat cuaca ekstrim. Setelah setahun rusak, jembatan akhirnya diperbaiki oleh Brimob Batalion B Pelopor Maumere. Para Brimob karena telah memperbaiki jembatan kami sehingga kami berpergian atau berperjalanan ke sekolah dengan nyaman dan aman.
jembatan ini kali selingnya atau kawat seling yang menghubungkan dari sebelah sisi kiri ke kanan atau dari Desa Dobo ke Kecamatan Nita ini terputus. Jadi akses ini digunakan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat kita sini, tapi dari masyarakat 3 desa, termasuk anak-anak sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Perbaikan ini mendapat apresiasi dari warga karena jembatan gantung Lenda Gobaret Tagete merupakan akses utama warga di 3 desa untuk beraktivitas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Warga di desa sekitaran bantaran Sungai Cisadane, Tangerang, Banten antre air bersih setelah aliran pipa PDAM ditutup imbas tercemar limbah. Warga diminta tidak beraktivitas di aliran sungai serta tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat pencemaran limbah. Air bersih disalurkan ke sejumlah titik permukiman bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, Banten. Hal ini dilakukan karena sebagian pipa penyaluran air ditutup karena dikhawatirkan masih terdampak limbah kimia. Proses produksi air bersih dihentikan karena air baku dari Sungai Cisadane terindikasi tercemar limbah karena bau menyengat dan ditemukan banyak ikan yang mati. Kalau saat ini kami pastikan pemerintah Kota Banten bahwasanya air yang diolah dan didistribusikan ke pelanggan dan masyarakat Kota Tangerang aman dan layak dikonsumsi. Jadi semalam itu memang sempat berhenti produksi kurang lebih di jam 22 sampai jam 05 pagi. Mengimbau kepada warga di bantaran Sungai Cisadane ataupun yang datang ke Sungai Cisadane untuk tidak memanfaatkan air Sungai Cisadane untuk cuci dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebelumnya, dengan menggunakan pengeras suara, aparat gabungan mengimbau kepada warga sekitar bantaran Sungai Cisadane untuk tidak beraktivitas di aliran sungai dan tidak mengkonsumsi ikan yang mati akibat tercemar limbah. Cemaran bahan kimia tersebut membuat biota air seperti ikan mati, namun ramai-ramai ditangkap masyarakat di sepanjang bantaran kali. Petugas melakukan sosialisasi perihal pencemaran limbah yang jadi pemicu matinya ikan dan mengambil sampel air Sungai Cisadane di beberapa titik. Sampel akan dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui dampak besaran cemaran yang telah terjadi. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu, sambil nanti ada informasi yang lebih jelas dari kami kepada masyarakat. Aliran Sungai Cisadane tercemar limbah, dampak dari kebakaran gudang penyimpanan kimia pestisida yang terjadi di Kota Tangerang Selatan pada Senin lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur di ruas jalan tol Trans Sumatera Lampung. Badan jalan tol disulap menjadi landasan darurat sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. TNI Angkatan Udara menggelar uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur di ruas jalan tol Trans Sumatera Lampung. Ruas jalan tol Trans Sumatera kilometer 228 hingga kilometer 231 disulap menjadi landasan darurat sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Aksi ini disaksikan langsung oleh jajaran tinggi TNI Angkatan Udara serta aparat gabungan yang melakukan pengamanan ketat di sepanjang ruas tol. Tadi 2 pesawat tempur sudah melakukan uji coba. Yang pertama pesawat Super Tucano, kemudian yang kedua pesawat F-16. Saya ingin menegaskan bahwa pemanfaatan jalan tol ini sebagai alternate landasan bagi pesawat-pesawat tempur bersifat sementara dan situasional. Artinya tidak digunakan secara terus-menerus, kemudian apabila dibutuhkan baru kita gunakan, dan tentunya aspek lain adalah tidak merubah fungsi dari jalan tol ini sendiri, bisa digunakan sebagai jalan tol sebagaimana mestinya. Selama kegiatan berlangsung, ruas tol ini ditutup sementara. Sterilisasi area dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan dan kelancaran latihan. Dari Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.
Pemirsa, satu dokumen baru dirilis menunjukkan Jeffrey Epstein pernah memesan ratusan galon bahan kimia yang diduga digunakan untuk membuang jenazah korban kejahatannya. Akibat mencuatnya kasus miliarder pedofil ini, Perdana Menteri Inggris didesak untuk mundur. Sebuah faktur yang ditemukan dalam kumpulan dokumen terbaru Jeffrey Epstein menunjukkan bahwa perusahaannya memesan 330 galon asam sulfat kelas industri. Hal ini bertepatan dengan tanggal yang dilaporkan ketiga agen FBI dan kantor Kejaksaan Amerika Serikat di New York memulai penyelidikan baru terhadapnya. Pengungkapan ini memicu spekulasi mengerikan di internet bahwa Epstein berencana untuk membuang mayat, meskipun tidak ada bukti untuk hal ini. Sementara itu, pihak oposisi Inggris mengatakan Perdana Menteri Keir Starmer mulai kehilangan otoritasnya selama debat di Dewan Perwakilan Rakyat. Starmer semakin tertekan untuk mengundurkan diri setelah kehilangan kepala staf dan direktur komunikasinya terkait kontroversi Epstein yang sedang berlangsung. Starmer menghadapi semakin banyak pertanyaan tentang seberapa banyak yang dia ketahui tentang hubungan mantan duta besarnya untuk Amerika Serikat, Lord Mandelson, dengan mendiang miliarder pedofil Jeffrey Epstein. Peter Mandelson's disgraceful behaviour raises a number of questions about the ability of the current standard system to catch those few who seek to break our rules. This damages all of us across the House. Mr. Speaker, we have all been appalled at Jeffrey Epstein's disgusting crimes and Peter Mandelson's despicable behaviour. It is utterly contrary to what the Prime Minister stands for and the values at the heart of this government. We are resolute in our commitment to fighting men's violence against women and girls and supporting their victims. Delivering on this mission is a critical part of our response to the terrible misogyny at the heart of the Epstein scandal. Setelah terungkap lebih lanjut pekan lalu, Mandelson membantah melakukan kesalahan, sementara Starmer mengatakan dia menyesali penunjukan tersebut. Pemirsa, sederet isu menjadi sorotan kita hari ini, mulai dari kasus penganiayaan tetangga akibat main drum, penetapan tersangka kasus sawit, pemeriksaan saksi ahli kasus ijazah Jokowi, hingga pasukan perdamaian Gaza. Informasinya akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama Priska Papilaya, sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, saya Adil Ase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan saya pamit undur diri. Selamat malam. Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya Priska Papilaya. Pemirsa, kasus penganiayaan tetangga hanya karena bermain musik drum hingga larut malam terus menyita perhatian publik. Hari ini polisi memeriksa D, terduga penganiaya tetangga. Setelah saling lapor, polisi pagi ini memeriksa terduga penganiaya tetangga sendiri di Cengkareng, Jakarta Barat. Pemeriksaan untuk mengklarifikasi laporan korban Darwin yang merasa terganggu dengan suara bising permainan drum tetangganya. Selain menderita luka, korban mengaku suara bising membuatnya tidak bisa beristirahat karena terduga pelaku sering memainkan drum dari sore hingga malam hari. Awalnya polisi hanya menerima laporan korban, namun ternyata terduga pelaku juga melaporkan korban atas tuduhan ancaman. Perkara yang terjadi cekcok, ini perkembangan saya sampaikan yang ditegur karena bermain musik drum dari sore sampai dengan malam mengganggu kebisingan, itu sudah proses penanganan berlanjut oleh pihak Polres Metro Jakarta Barat dan besok akan diagendakan untuk mengundang klarifikasi bagi terlapor. Ya, kami ulangi, untuk besok dijadwalkan mengundang klarifikasi bagi terlapor.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi limbah cair kelapa sawit. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan 11 orang tersangka dalam kasus ini dengan total kerugian negara 14 triliun rupiah. Penyidikan kasus korupsi ini sudah dimulai sejak Oktober 2025 lalu dengan menggeledah kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampitsus juga mengungkapkan penemuan lokasi yang diduga menjadi tempat pencucian uang terkait kasus limbah cair kelapa sawit. Pada malam ini, penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya tahun 2022-2024. Pemirsa, Bareskrim Polri menahan Direktur Utama dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana ekonomi khusus. Keduanya diduga menggelapkan dana nasabah mencapai 2,4 triliun rupiah. Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri dan Komisaris PT DSI Ari Rizal Lesmana ditahan Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan TPPU yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan di Bareskrim Polri. Sementara itu, kuasa hukum menyebut kliennya akan mengembalikan seluruh dana nasabah sepenuhnya dengan dana tambahan sebesar 10 miliar rupiah. Dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya, Pak ya. Dari sisi saya, dari sisi beliau, bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik. Pemirsa, kuasa hukum 3 tersangka tudingan ijazah palsu Joko Widodo kembali menghadirkan 2 saksi fakta meringankan dalam kasus tersebut di Polda Metro Jaya. Saksi fakta yang dihadirkan yakni jurnalis senior Edi Mulyadi dan Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, periode 2012-2016. Bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Edi Mulyadi dan Yulianto mendatangi Polda Metro Jaya pagi tadi. Kedua saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan upaya tim untuk mencari informasi dan melakukan penelitian terhadap data-data yang dianggap penting untuk keabsahan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Layar kita, saya diperiksa 18 pertanyaan. Intinya? Kira-kira 4 jam. Intinya masih seputar peristiwa doorstop di UGM. Setelah Rismon, Roy, Tifa keluar dari ruangan, tadi juga saya jelaskan kepada mereka, kan dia tanya penyidik apakah mereka datang diundang atau bersurat. Saya bilang, saya sama sekali nggak tahu ya. Kita tahu datangnya untuk meliput, kita tahu, dia tanyakan dari mana tahunya, dari medsos, dari berita-berita bahwa mereka akan datang ke UGM, yang kita datang juga ngeliput. Terus apa yang dikatakan mereka bertiga, saya jelaskan bahwa Rismon keluar lebih awal dan langsung dikeroyok begini lebih banyak lagi. Saya agak jarak jauh tapi nggak gitu jelas. Tapi begitu Roy dan Tifa keluar, kita dekat sekali. Tadi saya kasih link YouTube saya, dua link ketika saya liputan di sana. Intinya memang mereka kecewa. UGM yang disebut-sebut meraih peringkat 2 dalam keterbukaan dan transparansi informasi ternyata sama sekali tidak transparan.
Karena sebelumnya mereka tanda kutip dijanjikan akan dibuka 24 atau 34 jenis dokumen. Tapi sampai menjelang pertemuan selesai yang intensitasnya meninggi, itu tidak kunjung keluar. TNI siap mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik seperti Gaza dan Palestina. Meski demikian, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita menyebut belum menentukan jumlah personil yang akan dikirim. Namun pihaknya telah menyiapkan sejumlah opsi agar bisa berpartisipasi aktif untuk mewujudkan perdamaian di Gaza. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengiriman pasukan perdamaian asal Indonesia ke Gaza masih dalam pembahasan. Mungkin kalau tidak salah minggu terakhir bulan Februari ini akan diputuskan berapa TNI nanti yang akan berkontribusi secara jumlah pasukan. Sampai sekarang kita banyak, sudah ada beberapa 3 opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Belum, sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8. Kalau lokasi totalnya kurang lebih sekitar 20. Kalau negara tapi kalau total ya bukan. Ya, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi. Dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Priska Papilaya, sampai jumpa.